Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-33, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudari yang terkasih, seperti apa yang tadi kita dengar bersama, ia, Zakius maksudnya, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lukas 19 ayat 3. Zakius tentu sudah mendengar tentang Yesus, di mana terlihat dari keinginannya untuk melihat Yesus. Dia sudah mendengar bagaimana Yesus sudah menyembuhkan begitu banyak orang dari berbagai macam penyakit, juga membuat begitu banyak mukjizat. Dia juga mungkin sudah mendengar bagaimana Yesus tidak pernah menolak seorang pun untuk datang kepadanya, juga termasuk pendosa. Namun saudara-saudara yang terkasih, karena keterbatasannya di mana Zakius badannya pendek dan juga ada begitu banyak orang, maka dia tidak dapat melihat Yesus. Apakah kemudian dia pasif tidak berbuat apa-apa? Tidak. Dia menyadari memang badannya pendek, tetapi akal pikirannya tinggi alias cerdas. Dia tetap berusaha untuk bisa melihat Yesus. Orang seperti apakah Yesus itu? Dia memanjat pohon dan akhirnya dia bisa melihat Yesus yang lewat di situ. Pertanyaan yang kiranya bisa kita renungkan, apakah kita seperti Zakius yang juga mempunyai keterbatasan untuk bertemu dengan Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, mungkin karena situasi pekerjaan kita yang menuntut kita harus begitu sibuk, kita tidak dapat meluangkan waktu untuk berdoa, bertemu dengan Tuhan. Mungkin karena kesibukan kita sebagai seorang istri begitu sibuk dengan melayani anak-anak sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Juga sebagai aktivis di gereja membuat kita terlalu sibuk dengan urusan gereja sehingga tidak dapat meluangkan waktu untuk berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita juga terhalang bertemu dengan Yesus karena orang lain? Mungkin kita takut ditertawakan ketika kita mau menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Kita takut dan malu dianggap sok suci. Kita tidak mau korupsi, tetapi semua orang korupsi. Sehingga kalau kita tidak ikut, maka kita takut dijauhi dan dibenci rekan sekerja kita. Bisa jadi kalau kita tidak ikut nyontek, merokok, kita
takut dianggap banci oleh teman-teman sekolah kita. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita dapat bertemu dengan Yesus? Dalam kitab Yeremia, bab atau pasal 29 ayat 12 sampai dengan 13, kita dapat membaca, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Secara konkret kita dapat bertanya diri, apakah kalau macet di jalan, menunggu anak di sekolah, pada saat mencuci piring dan lain-lain, kita melakukannya dengan doa? Kemudian saudara-saudari yang terkasih, dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, bab atau pasal 3 ayat 15 mengatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Maka kita pun bisa bertanya diri, apakah kita benar-benar meluangkan waktu untuk membaca firman-Nya, yang sebenarnya adalah surat kasih dari Pencipta kita? Saudara-saudara yang terkasih, kita pun dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Paulus mengatakan dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab atau pasal 10 ayat 16, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Sadar akan hal ini, maka apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi? Kalau iya, apakah kita merasa cukup untuk menerimanya seminggu sekali? Apakah kita menghadiri perayaan Ekaristi setiap Jumat pertama, misa harian, atau adorasi di hari-hari tertentu? Ya Tuhan Allah, dari pengalaman Zakius aku menyadari akan kekuranganku untuk menjadi rindu dan ingin bertemu bahkan bersatu denganmu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga aku benar-benar dapat bertemu dan bersatu setiap saat dengan Putra-Mu Yesus Kristus dalam sakramen Ekaristi. Amin.